Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas selaku hamba Allah. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita pada hari ini tentang zakat fitrah. Sebelum kita mendalam memahami zakat fitrah, tentu kita awali dulu pengertian zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Setelah kita melaksanakan ibadah sholat dan berpuasa, maka dituntut untuk mengeluarkan zakat. Zakat dalam bahasa Arab berasal dari kata az-zakah. Artinya, pertama berarti tathur, bersih dan suci. Artinya, orang yang mengeluarkan zakat akan membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain. Sebagaimana yang Allah ungkapkan, "Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Keluarkanlah dari hartamu zakat, maka zakat akan membersihkan dirimu dan membersihkan hartamu dari hak-hak orang lain. Orang yang tidak mengeluarkan zakat berarti hartanya masih bercampur dengan harta milik orang lain. Yang kedua, zakat itu berarti subur. Karena harta yang diberikan ke jalan Allah akan subur, bahkan akan berkembang. Ibarat ini Allah ungkapkan dalam surah Al-Baqarah, Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabilah, sama dengan satu biji benih yang akan berbuah menjadi 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiap-tiap tangkai akan berbuah 100 biji. Jadi harta akan subur, harta akan berkembang dari 1 menjadi 700 kali lipat. Dan Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Yang ketiga, zakat pun berarti barokah, bahwa orang yang mengeluarkan zakat menjadikan hartanya berkah. Dia akan disayangi oleh fuqara dan masakin. Dia akan santun dengan keluarganya dan akan mendapatkan keberkahan di akhirat kelak. Jadi zakat bisa berarti suci, bersih, subur dan berkembang. Zakat pun menjadi berkah. Jadi zakat adalah mengeluarkan harta jenis tertentu pada orang tertentu setelah sampai haul dan nisabnya. Zakat terbagi 2. Pertama, zakat mal yang dikenal dengan masyarakat zakat harta, yaitu zakat dari hasil kebutuhan pokok kita, apakah gandum, apakah padi, zakat hasil pertanian kita, zakat hasil perniagaan kita, sampai terakhir yang lebih kontemporer, zakat dengan profesi yang kita gunakan. Apabila sampai haul dan nisabnya, maka wajib kita keluarkan. Yang kedua, zakat fitrah. Fitrah berasal dari kata fitri yang berarti berbuka puasa. Jadi zakat fitrah
zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim selesai menunaikan ibadah puasa Ramadan atau telah selesai berbuka Ramadan. Namun, kewajiban mengeluarkan zakatnya mulai dari awal Ramadan sampai Ramadan itu berakhir. Sebagaimana Rasulullah ungkapkan, faradu alaikum, difardukan terhadap orang yang berpuasa yang hidup di bulan suci Ramadan zakat al-fitrah, untuk mengeluarkan zakat fitrah. Faman addaha qabla sholah, siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum dia melaksanakan ibadah sholat, fahuwa shadaqatun maqbulah, itulah zakat yang terbaik dari segi waktunya. Waman addaha ba'da sholah, siapa yang mengeluarkan zakat setelah selesai takbir imam sholat Idul Fitri, fahuwa shadaqatun minas shadaqat, maka akan bernilai sedekah dari sekian banyak sedekah. Agar kita tidak tertipu mempersiapkan waktu di akhir Ramadan, maka Rasulullah memfardukan membayar zakat itu mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kedudukannya dalam agama kita sangatlah penting. Sehingga dalam sebuah sabdanya Rasulullah menjelaskan bahwa amal ibadah puasa umat Nabi Muhammad mu'allaq bainas sama'i wal ardh, akan terkatung-katung antara bumi dan langit hatta yu'addiz zakat al-fitrah, sampai baru dia mengeluarkan zakat fitrah. Begitu pentingnya zakat fitrah itu kita keluarkan, menjadi penentu akan diterimanya amal ibadah kita, apalagi di bulan suci Ramadan. Lalu, untuk siapa zakat fitrah itu kita berikan? Nabi memberikan panduan dalam sabdanya bahwa zakat fitrah itu adalah tuhratul lis-shaim wa tu'matul lil masakin. Zakat fitrah untuk membersihkan diri orang yang berpuasa. Mungkin dalam melaksanakan ibadah puasa kena kekurangan, maka zakat fitrah itulah membersihkan. Wa tu'matul lil masakin, dan zakat fitrah merupakan sumber makanan bagi orang-orang fakir miskin. Jelas bahwa sabda Rasulullah menjelaskan orang mustahik zakat fitrah dikategorikan dengan al-masakin, fakir miskin. Memang ada 8 hasnaf sebagaimana Allah ungkapkan At-Taubah ayat 60. Karena ini menyangkut makan hariat masyarakat ketika Idul Fitri, maka lebih diutamakan untuk wa tu'matul lil masakin, untuk bahan makanan bagi fakir miskin, bagi kaum du'afa, bagi fuqara yang membutuhkan ketika akan melaksanakan mengakhiri puasa Ramadan. Lalu, apa bentuk zakat fitrah? Para imam-imam mazhab walaupun agak berbeda dalam mengungkapkan bentuk apa, namun mereka memberikan penilaian sendiri-sendiri. Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Imam Hambali menjelaskan bahwa zakat fitrah adalah makanan pokok warga yang berada di tempat itu. Kalau makanan pokok orang gandum, gandum kita berikan. Kalau makan pokoknya nasi, beras kita berikan. Berikanlah 1 sok kurma atau gandum. Dan kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, berikanlah beras 3,5 liter atau 2,5 kilogram, maka sudah setara dengan demikian. Namun di luar Imam Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambiliyah, kaum Hanafiyah menjelaskan boleh dirubah bentuknya asal nilai manfaatnya sama. Dengan demikian, ada kebolehan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Karena uang mungkin lebih bermanfaat untuk digunakan oleh masyarakat ketika itu. Ulama kontemporer Dr. Yusuf Al-Qardawi maka membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang dan dalam bentuk makanan pokok. Silakan kita memilih
di kondisi mana masyarakat lebih membutuhkan, maka itu yang kita berikan. Kalau uang, tentu senilai beras yang kita beli. Kalau dia makan dengan beras Solo, uangkanlah 2,5 kilogram atau 3,5 liter dengan harga beras Solo. Mungkin inilah yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat yang mengatakan zakat fitrah itu ada 30.000 lebih bagi orang yang berasnya nomor 1 dan 25.000 lebih di kelas nomor 2 dan 20.000 lebih bagi kelas nomor 3. Jadi apa yang kita konsumsi itulah benda zakat yang harus kita berikan. Kepada siapa kita berikan? Bisa melalui amil zakat yang dibentuk melalui Basnas. Kalaulah tidak terbentuk melalui Basnas, bisa kita gunakan melalui panitia amil zakat yang ada di masjid dan di musola. Silakan membentuk panitia amil zakat, kita silahkan. Bolehkah langsung? Asal tidak kepada orang tertentu seluruhnya dengan prinsip memenuhi kebutuhan, pada hakikatnya dibolehkan. Tapi jangan selalu terfokus. Mungkin di satu masjid ada imam yang sangat jadi panutan, diberikan kepada dia seluruhnya, menjadi tertumpuk pada dirinya, dan yang lain tidak mendapatkan bagian zakat fitrah. Kita pilihlah mana yang lebih taat, mana yang lebih membutuhkan. Makanya pemerintah dalam suasana COVID-19 memberikan tuntunan. Maka masjid dan musola bisa menghimbau masyarakatnya mengeluarkan zakat fitrah di awal bulan suci Ramadan sampai akhir bulan suci Ramadan. Setelah zakat fitrah terkumpul, maka didatalah para mustahik zakat, para kaum fakir, kaum miskin, kaum du'afa yang lebih membutuhkan. Apalagi dia terkena dampak oleh COVID dengan kehidupannya yang sulit, hilang mata pencariannya, hilang usahanya, dan diberikan kepada mereka untuk zakat fitrah ini mampu menolong mereka. Inilah tujuan zakat fitrah itu, menyelamatkan manusia dari rasa kelaparan, berbagi ketika Idul Fitri itu datang. Zakat fitrah akan membuat sebuah jembatan hati, tenunan silaturahmi antara kaum fukara dan masakin dengan kaum agniya, sehingga kita menjadi orang-orang betul fitrah, betul berbuka dan bergembira ketika Ramadan itu telah berlalu nantinya. Inilah beberapa hal penting dalam melaksanakan zakat fitrah. Kami himbau kaum muslimin dan muslimat untuk cepat mengeluarkan zakat fitrah sehingga pada waktu yang ditentukan pengurus bisa memberikan. Kalaulah hari ini COVID tetap berlanjut, kita sholat Idul Fitri di rumah kita masing-masing, maka sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, zakat itu sudah bisa kita serahkan kepada mustahiknya, sehingga mustahiknya merasa gembira. Sebab tidaklah umatku, kata Rasulullah, orang yang berada dalam kekenyangan, tetapi tetangganya berada dalam kelaparan, dalam kemiskinan, tidak punya bahan pokok untuk makan. Inilah yang dialami orang pasca terkena dampak COVID hari ini. Semoga tausiah kita pada sore hari ini bisa kita laksanakan pada masyarakat Kabupaten Tanah Datar umumnya dan masyarakat di Kecamatan Limataumpa khususnya. Mari kita keluarkan zakat fitrah kita lebih awal agar para amil zakat, pengurus zakat bisa membagikan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan zakat yang kita keluarkan diterima Allah dan ibadah puasa kita dilipat gandakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.